Oke. Kemudian, eee, Kakang Teteh ya, Bapak Ibu sekalian, nanti saya minta juga kepada masing-masing yang ada di sini barangkali cukup waktunya nih kita, karena ini baru, pertama pertemuan, untuk memberikan saran ya, saran kritik tentang komunitas sejarah Banten ini. Karena yang saya perhatikan kalau kita yang efektif selama ini memang di, Facebook ya. Di Facebook itu banyak orang yang share dan peduli terhadap sejarah Banten gitu. Itu juga membahagiakan bagi kita karena secara statistik di, Facebook tersebut terlihat yang paling pokoknya 80% itu anggota Facebook komunitas sejarah Banten adalah di usia-usia produktif ya, generasi milenial dan generasi Z. Jadi ini sangat membahagiakan terus terang bagi saya dan bagi kami di komunitas sejarah Banten. Artinya, saat ini sejarah Banten tersebut sudah, eee, apa ya, merambah semua generasi gitu, terutama generasi yang memang produktif ini. Nah, hanya memang beberapa kadang masih ada yang, ya seperti yang kita ketahui, masih ada yang, apa ya, ocon lah kalau kata bilang ya. Kadang keluarga kita sama-sama bisa pahami karena kita juga bukan, sejarawan atau bukan yang lain, tapi setidaknya saling mengisi. Yang kedua juga saya bahagia juga, misal kayak Kang TB Andri ini juga sering juga menjadi kontributor, kontributor di Facebook terutama ya, karena dia mungkin sering jalan-jalan, nah memberikan informasi-informasi. Ya, saya terima kasih juga. Setidaknya itu membuka wawasan, bagi kita semua yang ada di komunitas bahwa, Banten itu luas, Banten itu juga memiliki nilai-nilai sejarah, nah seperti itu. Walaupun kecenderungan pada kesempatan kali ini banyaknya lebih ke wisata religi ya, wisata religi atau kalau dalam periodisasinya mungkin periodisasi ketika Islam di Banten. Ya, harapannya ke depan barangkali, kita bisa lebih memperluas, jaringan lagi, informasi lagi, bisa mendatangkan orang-orang yang lebih paham tentang sejarah Banten, dan juga banyak kontributor-kontributor yang tidak hanya tentang, wisata religi, tetapi lebih ke periodisasi misalkan, di praaksaranya atau pada masa kemerdekaan atau apa. Nah, itu hal itu yang, itu mungkin perlu dikembangkan. Nah, itu prolog dari saya, begitu. Ini karena pertemuan pertama, mungkin kita saling mengenal dan ternyata kan, eee, rame juga mungkin ada yang beberapa tidak familiar dengan, Zoom ataupun yang lainnya ya, pertemuan online ini belum ikut bergabung, tapi dengan sekarang kita yang bergabung ini saya ucapkan terima kasih, banyak ya. Baik demikian dari saya, nanti waktunya kita, sambil santai saja sampai sampai dengan 8:30 mungkin ya, eee kita satu persatu barangkali ada masukan, boleh juga sambil kita saling mengenal di kolom chat, diketik nama, eee, dan asal mungkin ya, mau alamat atau instansi, biar kita saling mengenal. Demikian prolog dari saya, selanjutnya dengan hormat nih Bung Henry mungkin ya, boleh memberikan apa, tentang Banten. Saya perkenalkan dulu Bung Henry ini merupakan redaktur di Historia. Kalau kita yang sering baca historia.com .id ya, Pak ya. Eee, Beliau redaktur di sana, wartawan di sana, sudah lama di sana. Nanti kita dengar, beliau juga sudah menerbitkan beberapa buku, khususnya di daerah Banten ya, Pak Henry ya. Ada juga yang Romusa dan yang lainnya gitu. Geger Cilegon juga kalau tidak salah termasuk Geger Cilegon dan yang di Dinas Cilegon itu ya, ini salah satunya juga beliau tim penyusun ini. Nah, mungkin tidak panjang lebar, Bung Henry barangkali bisa kita selanjutnya ngobrol saja tentang, Banten ini.
dan nanti bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Maka Bung Henry, terima kasih dari saya. Ya, ya. Tur nuhun, Kang Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. Ya, ya saya senang sekali bisa ketemu teman-teman secara daring ini ya, secara online. Tuh. Ya, kita bisa saling bertukar informasi lah tentang kegiatan yang selama ini kita lakukan di Facebook atau di grup WhatsApp gitu ya. Tadi sedikit Kang Riki sudah memperkenalkan. Ya, nama saya Henry F. Isna ini. Saya aslinya dari Banten Kulon. Oh iya, iya. Dari kalau kecamatannya Banjarsari. Waduh. Tapi sekarang saya tinggal ya udah menetap ya di Kota Tangerang. Tepatnya itu di Cipondo. Ya sehari-hari saya ya kalau buat saya sejarah awalnya memang hobi ya atau suka gitu dengan sejarah sejak di SMA. Tapi kemudian sejarah menjadi bukan hanya hobi, tapi pekerjaan gitu. Jadi tadi Kang Riki sudah nyinggung, betul saya sampai sekarang masih kerja di media online namanya Historia ID. Itu media sejarah 100%. Jadi kami menulis sejarah dengan memadukan riset sejarah dan jurnalistik gitu. Saya kebetulan ikut mendirikannya di tahun 2010. Jadi sudah 10 tahun bertahan. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan masih terus berlanjut. Terkait dengan page Sajarah Banten ini, ceritanya ya saya setiap hari di Historia itu kan menulis sejarah ya. Tapi karena sebagai orang Banten gitu, saya juga merasa kayaknya perlu juga nulis tentang sejarah Banten gitu. Ya tentunya dengan segala keterbatasan lah. Jadi beberapa kali saya nulis tentang sejarah Banten, baik itu periode masa keislaman maupun kolonial gitu ya, ataupun era kemerdekaan gitu. Nah, terus saya kemudian terpikir untuk bikin page ini, Sejarah Banten. Jadi page sejarah, saya ambil kata sejarah itu dari sumber sejarah Banten ya, teman-teman saya kira sudah pada tahu ya. Itu sumber sejarah Banten yang sangat penting sekali, yang sudah ada disertasinya oleh Hussein Jadiningrat. Nah, saya kemudian bikin tahun 2016 itu. Jadi sudah lumayan lama. Sudah dari 2016. Bahkan kemudian saya terpikir untuk juga bikin situs, ya Ki ya. Iya betul. Jadi kita sudah berapa kali ya? 2 mungkin 3 kali kita pernah bikin situs gitu. Betul. Khusus untuk tulisan-tulisan sejarah Banten gitu. Ya. Jadi tapi ternyata bikin situs itu perlu tenaga yang besar. Sementara kan saya hari-hari kewajiban di Historia, jadinya situs itu kemudian tidak terkelola dengan baik gitu. Ya, betul. Dan akhirnya page inilah kemudian jadi media untuk interaksi ya, karena kan semua orang sekarang bermain sosial media gitu. Jadi dan tidak ini juga ya, situs itu juga tidak terlalu banyak menarik orang untuk masuk gitu ya, membaca ke web gitu. Karena kan kalau orang harus ngeklik ke media online pasti akan butuh ya
butuh effort lagi lah gitu ya. Sementara kalau di sosial media orang cukup baca di mendapatkan informasi di status. Jadi memang page Sejarah Banten ini pada akhirnya jadi cukup efektif kemudian. Makanya saya lihat cukup tinggi pertumbuhannya. Ternyata Betul. itu menunjukkan, saya kira menunjukkan banyak orang juga suka gitu dengan sejarah, khususnya sejarah di Banten. Dan saya lihat kalau melihat postingan, kebetulan di sini saya berterima kasih ke Kang Riki yang sebagai adminnya gitu ya, yang aktif, Iya, sering betul. memposting informasi-informasi, foto-foto, situs-situs bersejarah dengan informasinya gitu ya. Dan itu setidaknya jadi informasi untuk ke followers dan teman-teman yang suka sejarah. Dan saya kira memang kesuksesan komunitas ini sangat bergantung ke teman-teman semua yang bergabung di komunitas sejarah Banten. Karena kan ini membutuhkan kontribusi tadi ya, seperti misalkan Kang Andri gitu tadi, Kang Riki sudah menyinggung yang mungkin teman-teman jalan kemana menemukan objek bersejarah, diambil kemudian diposting di Facebook, jadi informasi buat teman-teman yang lain begitu. Apalagi kalau saya mungkin di Tangerang agak susah ya. Di sini ya Tangerang juga wilayah yang cukup tua ya, cukup kuno gitu. Tapi keadaannya kan relatif sudah kota ya. Dan pusat sejarah Banten sebenarnya memang di Bantennya gitu. Betul. Jadi makanya teman-teman yang berada di wilayah Banten, mungkin di Rangkas, di Cilegon, di Serang gitu, itu jauh lebih punya peran atau kontribusi besar ya untuk mengenalkan sejarah Banten. Karena mungkin dan juga jauh lebih mengetahui medannya begitu ya. Sehingga buat saya bahkan postingan-postingan teman-teman di page Sejarah Banten itu seringkali jadi informasi baru gitu. Betul, Karena betul banget. karena ya saya sendiri mungkin belum pernah ke sana, belum pernah berkunjung ke sana gitu, melihat tempat-tempatnya. Dan dari postingan-postingan yang kita yang teman-teman kirimkan misalkan, itu jadi informasi bahwa ternyata masih banyak situs atau petilasan atau apapun yang terkait dengan sejarah Banten yang selama ini buat saya pribadi baru tahu gitu. Betul, betul, Jadi betul. itu sebenarnya menariknya ya, komunitas itu menariknya di situ. Di situ, betul. Jadi semua orang bisa berkontribusi untuk memberikan informasi-informasi baik yang langsung ya dari objek-objek bersejarahnya maupun dari mungkin dari arsip-arsip atau dari berbagai sumber begitu. Bung Memang Henry, maaf nih memotong ya sebelumnya ya. komunitas ini jadi penting karena Mm-mm. ya silakan. Silakan. Menurut beberapa referensi mungkin perlu disampaikan mungkin saya jadi kaku ya, Bang Bung gitu ya. Udah ya langsung aja, wah aja ya. Karena kita biasa ngobrol sih ya. Bisa, sekarang kan orang bertanya-tanya juga arti dari Banten itu dari mana sih gitu, Banten. Mulainya kita dari istilah Banten itu. Barangkali ada referensi atau yang sudah dibahas atau mungkin Historia pernah membahas itu. Boleh di-share sedikit tentang itu? Saya jadi agak lupa lagi tuh. Saya pernah nulis sebenarnya itu. Iya, Sebenarnya tentang Banten itu ya. iya ya, ada beberapa istilah kan sebenarnya. Penyebutannya ada Bantam, kemudian ada Wahanten itu kan? Kabantenan gitu ya. Iya. Ya, Wahanten gitu. Hmm. Jadi arti dari Banten sendiri ya ada beberapa istilah gitu ya. Kayaknya mungkin nanti lebih jelas nih bisa di-post sedikit tulisannya ya. Ya. Di page gitu bisa langsung teman-teman baca gitu ya. Ya betul. Jadi kita perlu di-refresh lagi di post mengenai yaitu tadi dari sejarah mulai dari nama itu. Karena kan kita sudah lama juga ya tidak itu, jadi di-refresh lagi.
Silakan Bung Henry, mungkin dilanjut sedikit lagi, kita kasih kesempatan yang lain dulu biar nanti pertemuannya berseri-seri gitu ya. Mangga, mangga, mangga. Jangan dihabisin Mangga, semua sama silakan. ini ya, sama Uwa ya nih. Ya, Mangga, Ki, mangga, mangga. ya, Yang ya, lain ya, ya. silakan. Ada lagi mungkin mungkin harapan ke depannya kira-kira bagaimana? Eh, saya kira kalau ke depan mungkin ya kita belum tahu ya planningnya ini pandemi nggak tahu sampai kapan untuk kegiatan di luarnya eh, menarik mungkin ke depan kalau misalnya sudah lewat masa ini teman-teman di sana bisa mengadakan kegiatan yang offline gitu ke tempat-tempat yang bersejarah atau juga mengadakan diskusi gitu ya, diskusi tentang sejarah, diskusi tentang buku, bisa itu buku baru maupun buku lama, karena saya kira referensi atau buku-buku sejarah itu penting penting juga ya. Kalau saya ngelihatnya begini, penerbitan buku misalkan di beberapa kota itu relatif maju ya. Misalkan di Jakarta itu ada namanya komunitas bambu, misalkan. Dia penerbit sejarah, tapi lebih banyak memang menerbitkan sejarah Jakarta dan sekitarnya. Karena memang ya pemiliknya orang Betawi gitu. Kemudian di Jogja apalagi lebih tumbuh lebih pesat lagi. Nah, sementara di Banten ini saya kira belum ada yang secara spesifik ya menerbitkan buku-buku yang sejarah Sejarah gitu. Banten gitu ya. Iya, Dan betul-betul. sejarah apapun ya terkait Oh, sejarah Banten yang sifat yang sekarang gini. Sekarang itu sedang tumbuh penerbitan indie ya. oh iya Jadi yang betul, betul. cuma ya penerbitan indie itu sekarang lagi tumbuh. Mungkin sejarah Banten bisa juga ke arah ke sana. Jadi bisa misalkan membuat kumpulan tulisan gitu dari teman-teman komunitas gitu yang bisa diterbitkan jadi buku gitu ya. Tidak usah banyak-banyak cetaknya gitu, tapi itu Oh iya disupport betul. oleh semuanya gitu. Bisa juga kalau mau lebih serius ya penerbitan tentang berbagai hal tentang Banten, sejarah Banten. Karena mungkin di Banten kan ada Rumah Dunia ya. Rumah Dunia itu kan cenderung di sastra ya, Sastra literasi ya. di seni, ya literasi gitu ya. Mm. Nah, saya kira kalau sejarah, saya melihatnya kan belum ada ya, yang ke arah sana yang juga, karena kan kalau dengan buku itu pada akhirnya kan terdokumentasi ya. Mungkin Gitu. ada di UIN itu apa yang Bantenologi itu ya. Tapi mungkin belum ini saja belum. Ya, Bantenologi itu kan kalau setahu saya itu kayak lembaga di kampus ya. Oh, Gitu. Tentu itu Ormawa juga gitu ya. pasti ada kegiatan, ya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya penelitian ke arah sejarah gitu. Tapi nggak masalah, justru bagus. Itu bisa sinergi bisa sinergi dengan mereka gitu. Tapi komunitas ini juga bisa ke sana juga gitu, ke Betul, betul. arah penerbitan misalkan karya karya. Saya kira gini, yang menarik misalnya gini, teman-teman kan tadi di Facebook kan suka mengirimkan eh, situs-situs bersejarah gitu ya, Betul, betul. yang baik itu berupa makam atau prasasti atau apapun gitu, atau monumen gitu. Saya kira itu bisa juga lebih diseriusin dalam artian dibuat tulisan tentang itu gitu, tentang objek sejarah itu, kemudian digali sejarahnya seperti apa gitu. Dan kalau teman-teman komitmen untuk misalkan ditulis dengan cukup dalam dengan referensi yang cukup, wawancara, juru kuncinya misalkan, karena banyak sumber yang bisa jadi dengan dikumpulkan dan bisa jadi satu buku begitu. Jadi ada produk penerbitan juga gitu dari komunitas ini. Dan itu saya kira penting ya, karena itu informasi sejarah yang mengcover gitu beberapa tempat bersejarah gitu. Dan biasanya komunitas justru
perannya di situ gitu. Perannya di mencoba memberitahukan orang bahwa di daerah ini ada tempat bersejarah ini gitu. Daerah ini ada tempat bersejarah ini. Dan semakin terdokumentasikan kan semakin baik. Orang jadi tahu, oh ternyata wilayah ini punya sejarahnya Ya, ini, punya sejarahnya ini. Atau betul ya, masih misalkan banyak juga mau yang harus dilakukan lah. masih banyak hal yang dilakukan, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan gitu. Baik, Bung Hendri, terima Mungkin kayak kasih gitu, ya. Kang Riki. Iya, atur Ya, nuhun, mangga. karena ini juga masih kita pakai Zoom online gratisan nih. Waktunya juga masih terbatas 40, mungkin di ke depan Iya, nanti tuh. Saya kira, Bagas sama Dimas mungkin kita bisa ke Webex atau ke Google Meeting mungkin ya, yang waktunya mungkin tidak terbatas. ya. Anggap saja ini sebagai pendahuluan. Tapi sebelum ditutup nih mungkin nih saya persilakan barangkali siapa yang mau bicara dari bukan selain dari kita, mangga siapa? Bung Alek mungkin mau, Kang Alek atau Kang TB Andri? Boleh? Boleh ya, silakan Silakan. Kang TB Andri ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. salam kenal semuanya. Salam kenal. Saya mau Salam kenal, nyambung Kang. ya. Saya mau nyambungin dari omongan Kang Hendri tadi ya tentang masalah penerbitan buku-buku sejarah. Iya. Saya dulu pernah awalnya saya suka sejarah, saya dulu pernah membaca tentang cerita rakyat Banten. Itu dalam sebuah buku. Mulai dari asal muasal Karangbolong, Cadasari, Batu Kuwung, Masjid Sumpah di Trate, Cilegon, dan sebagainya. Itu hasil pembukuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kalau nggak salah. Saya baca di perpustakaan waktu itu. Dan itu hasil dari lomba juga, Kang. Kalau menurut saya sih, untuk kita bisa mengumpulkan sejarah-sejarah yang ada di Banten dengan berbagai literatur, sebaiknya ya itu tadi, adakan sebuah lomba menulis dengan judul cerita sejarah Banten. Kita bisa kumpulkan satu, bisa kita nanti bisa kita bukukan gitu. Dan yang kedua, untuk masalah kopdar online ya, offline ya. Ya. Menurut saya kita sudah pemerintah sudah memberlakukan new normal nih. Kita bisa memanfaatkan itu dengan bisa bertatap muka langsung, dengan ngobrol-ngobrol santai, tapi tempatnya di tempat terbuka. Karena kalau tempat terbuka menurut saya lebih nyaman lah, lebih adem gitu. Baik. Tanpa ada halangan. Iya. Karena juga saya rasa sih untuk saat ini udah new normal lah. Kita bisa bertatap muka langsung juga nanti. Iya. Untuk saat ini, menurut saya ini juga sebuah langkah-langkah yang bagus. Karena banyak sejarah-sejarah di kita yang mulai kabur, mulai sirna. Karena dari banyak yang tidak dibukukan, Kang. Hanya dari cerita-cerita. Nah, itu. Dan saya perlu meluruskan ya, tadi katanya saya suka jalan-jalan, ternyata enggak, Kang. Saya hobinya malah di rumah. Saya hobi di rumah. Kebetulan cerita yang saya share itu waktu itu saya langsung dari keturunannya yang ada di keturunan Minak Sangaji yang ada di Anyer, di desa Cikoneng, di kampung Kamboja, desa Cikoneng, Kecamatan Anyer. Sampai sekarang beliau masih hidup. Jadi kalau kita bisa dan itu cerita itu tidak ada dibukukan dalam sejarah. Walaupun kuburan Minak Sangaji itu sudah masuk dalam situs Keperbekalaan Banten ya. Waktu itu udah saya share ini fotonya. Ternyata di situ nggak ada dalam sejarahnya gitu. Kita hanya bisa tahu sejarah itu jika kita mengunjungi si ini narasumber tadi yang merupakan keturunan langsung. Saat Baik, ini Kang beliau Andri. kalau nggak salah ya. Iya. Mungkin ini jadi terbatas nih ya. Saya sebetulnya pengen banyak ceritanya. Tapi waktunya jadi terbatas.
Kayaknya Oke, itu mungkin nanti kita akan bikin yang itu lagi ya. Saya memang melihat animo sih tadinya bikin acara ini, kita lihat dulu, tetapi ternyata ya bicara sejarah memang kan sangat luas ya, apalagi Banten, jadi banyak yang ingin berbagi sebetulnya ya. Ya. Cari waktu lagi. Hmm. Pak Alex juga, Kang Alex kayaknya nggak kebagian nih. Nah sebelum Nggak kita apa-apa lah. tutup, 3 menit soalnya nggak bakal cukup. iya bicaranya banyak ya Kang Alex ya. Ya, ya. Ya ini saya kenalkan nih Bung Idris ini dirangkas kontributor, ada Bung Andri, ada Pak Alex, ada Hendra, ya ada Bagas lah, Dimas. Sebetulnya ada lagi nih Bu Cici, sekretaris di Sejarah Banten. Nah, Dipertajam di offline aja lah. boleh Ya. nanti kita lebih Setuju di offline. sharing lagi nanti di grup, kemudian kita tentukan waktu ya, waktu yang tepat lagi. Tapi ya diskusi online juga kita bisa lakukan dengan waktu yang lebih panjang lagi. Nanti biar Bung Bagas ya siapkan yang lebih ini gas, yang lebih panjang gitu biar keluarnya banyak. Iya. Kayaknya ada tema lah gitu. Tema Iya. besarnya apa? Memang kedepannya inginnya nanti mungkin mohon bantuan juga nih Kang Henry ya. Ya ini sebetulnya pemateri sudah ada satu nih Kang Henry ya. Tapi saya mungkin supaya berkelanjutan nanti apa yang akan kita bahas, temanya apa, supaya boleh. mulai dengan ini kan edukasi, rekreasi, dan inspirasi gitu. Mudah-mudahan saja sampai apa yang dicita-citakan tersebut. Kiriman baik sama, Mimi dapat kiriman gitu dari petugas. Ya, Kang Idris. Oke, monitor siap. Siap, 2 menit lagi tuh. Ya, barangkali ada saran silakan diketik di komentar. Bung Alex mungkin mau ngetik di komentar silakan. Ada 2 menit terakhir. Kita record. Yang lainnya silakan. Bagas mungkin kita nanti lebih banyak diskusi di grup dan sesuai tadi juga usulan dari Kang Andri. Kang Riki boleh itu nggak? Ya boleh, sedikit aja mungkin Kang Idris ya. Sedikit ini kan mau tutup. Kita kan 8 kabupaten. Ya. 8 kabupaten berarti kan di setiap kabupaten per kecamatan mungkin ada sejarahnya. Kita itu aja daftar, tulis aja semuanya sejarah itu. Desa mana, apa desa. Jadi kita punya pembukuan. Siap, Ketua, laksanakan. Paling gitu aja masukannya. Jadi misalkan kayak Kang Bagas, misalkan jalan-jalan, terus kayak Kang Andri jalan-jalan, mungkin kita dokumentasikan per desa itu ada misalkan ada sejarah anu tulis, kabupaten anu tulis. Jadi kita ada nanti per kabupaten itu ada berapa jumlah persejarah di situ. Mungkin itu aja Kang Riki. Terima kasih. Oh siap, memang ini Kang Idris ini aktif banget ini di Rangkas ya. Dia sering moto-moto itu, bunker-bunker yang dirangkas itu. Wow. Awas ada yang nungguin. Baik ya, Akang, Teteh sekalian, demikian. Bagas, boleh Bagas sedikit mau bicara sedikit ya tapi Gas. Silakan Gas. Halo Gas. Halo, masuk suara saya? Aduh, kecil. Sedikit Gas. Suaranya kecil banget. Ya, Waktunya nanti sudah lagi ya. detik itu. Sudah Ya. detik. Baik, Bapak, Ibu, Kakang Teteh sekalian, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan obrolan yang sangat singkat ini kita dapat ambil hikmahnya. Ke depan kita akan lebih baik lagi. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah.